pemirsa, apa kabar? Selamat siang dan semoga teman-teman semuanya sehat dimanapun berada. Kembali berjumpa dengan saya Tonang Juniarta di channel kesayangan kita. Ya, pokoknya kesayangan saya dan semoga juga kesayangan teman-teman semuanya di Tonang Juniarta channel. Kali ini kita akan berdiskusi lah, ngobrol santai dengan salah satu pakar. Pakar apa? Apakah dia? Coba dilihat di samping kiri saya ini. Kalau dilihat sepertinya pakar apa ini? Kita banyak pakar ya. Beliau ini adalah Pak Wahyu. Pak Wahyu ini adalah, kalau dalam diskusi kali ini beliau akan berperan sebagai seorang yang expert ahli di dalam dunia perbebekan. Pasti teman-teman semuanya tahu ya, namanya bebek itu bagian dari unggas, ada ayam dan seterusnya. Nah, ada apa dengan bebek? Ada apa dengan bebek? Yuk kita coba tanya-tanya yuk. Selamat siang Pak Wahyu. Selamat siang. Tos dulu saudaraku. Ya. Yes. Pak Wahyu, apa kabarnya Pak Wahyu? Baik-baik. Alhamdulillah. Pak Wahyu punya kesibukan apa selain mengajar Pak Wahyu? Dalam situasi seperti ini ada dua. Kalau pagi habis pulang sekolah nanti usaha baru ternak bebek. Wih, ya, mantap. Ini telur, yang kita tunggu, tenang. Telur. Ya. Kalau malam ya iseng-iseng saya juga nulis. Wih, mantap. Iya, Tapi bukan mangkal tapi nek malam. Nulis ya. Ngarang. Oh iya, buku Pak. Buku karena sudah lama diminta belum jadi. Oke. Ini kondisi seperti ini saya manfaatkan ya, sudah lumayan, sudah dapat 70 halaman. Mantap, kita bertemu dengan orang yang tepat. Iya. Namanya Pak Wahyu. Ya, sekarang untuk nulisnya nanti bisa berbagi, tapi kali ini kita skip dulu untuk nulisnya. Fokus pada dunia perbebekan. Pak Wahyu, ngomong-ngomong, saya dengar dari informasi yang beredar di dunia maya maupun nyata, Pak Wahyu ini pengusaha bebek, betul Pak Wahyu? Wah, kalau pengusaha betul jangan. Apa Jadi namanya? ini hanya saluran. Punya hobi ya, hobi. Hobi Ya. ini sebenarnya juga keprihatinan untuk melihat lingkungan. Melihat teman-teman saudara kita yang sejak dulu melihara bebek terus angon ndak esok sampai sore dia mati satu hari dapat berapa. Lah ini saya mengembangkan bebek, nanti kalau cerita-cerita dengan peternak bebek saya sudah mempunyai bekal, tidak hanya teori tetapi Praktek, gitu. supaya bisa meningkatkan. Itu pertama-tama latar Eksperimen. belakangnya saya bebek itu. Kebetulan saya tinggal di sebuah desa, jadi lingkungan bebek banyak sekali. Di mana itu Pak tepatnya? Ya, Kasih bocoran Pak. Di Siapa tahu nanti ada yang mau survei. Oh, silakan welcome, selamat. Di mana Pak datang. tadi? Di daerah Karangduren, Bonarum, Klaten. Klaten. Ya nanti bisa di searching Bonarum, Klaten, Karangduren. Iya. Ya lanjut Pak. Berapa jumlah bebeknya yang dimiliki Pak? Perbebekan saya tidak punya banyak karena memang itu sungguh-sungguh. Jadi itu untuk ya kayak laboratorium. Kalau bahasa kerennya. Nanti itu kalau saya ngomong dengan peternak bebek itu memang saya tidak hanya teori tapi berdasarkan praktek gitu loh. Nanti umpamanya saya ngomong, Pak Mbok ndak hanya diumbar wae, dikasih makanan tambahan seperti ini. Nah, gitu kan saya mempunyai Oh ya, bekal. jadi beliau ini memang tipikalnya itu seorang akademisi, peneliti, juga praktisi. Jadi paket komplit ini. Ini nanti kalau gelarnya mungkin sudah profesor. Oke. Tadi sekitar berapa? 100 berapa Pak tadi? 125. 125. Karena lahannya sempit. Seandainya punya lahan besar bisa jadi lebih besar ya Pak ya. Waduh ya, hanya segitu aja. Ya, oke. Tugas kita kan Ya, kapasitasnya kita tetap. mengukur. Iya, mengukur kemampuan. Ya, oke. Pak Wahyu ini tak kasih bocoran. Pak Wahyu ini sebenarnya seorang sarjana seni. Sarjana seni. Jadi kalau masalah persenian, oke. Sarjana agama, beliau ngajar agama. Ya. Terus sarjana apa ya istilahnya?
Sarjana keterampilan apa saja beliau bisa, kecuali yang tidak. Banyak yang tidak. Oke. Jadi gitu pemirsa, ini Ya. sudah saya perkenalkan, nanti kita akan lebih dalam kupas tuntas tentang dunia perbebekan. Kadang bebek itu ada masa bertelur, ada masa istirahatnya. Iya, Wah masa ya asik istirahat. juga itu. Iya. Setiap hari bertelur, Pak. Oh, setiap hari pasti bertelur. Wah ya mantap sekali ya. Ya mantap. Pokoknya kalau bertelur itu 50% ya sudah kita sudah punya apa? Margin dapat- keuntungan lah ya. dapat rezeki dari si bebek itu sudah memberi umpan. Terima Wih. kasih dalam kondisi konflik seperti ini toh. Iya iya. Kesulitan golek metu gimana soalnya wah. Jadi kesimpulannya bebek itu bisnis yang cukup menggiurkan. Oh, iya, Dengan betul. catatan harus ahli. Kalau nggak ahli ya nanti bisa jadi rugi. Nah sekarang kita menginjak Pak. Telur bebek itu kan ada banyak pemanfaatannya. Ada untuk telur dadar, untuk martabak dan Iya, seterusnya. betul. Di antaranya yang paling populer itu adalah untuk telur asap sama telur asin. Iya. Lah, kalau tempat Pak Wahyu sendiri lebih banyak ke mana arahnya telur bebeknya itu, Pak? Ya, telur bebek saya melayani dua. Satu diambil mentah, itu banyak penjual yang datang sendiri. Terus yang kedua, ya ini, dalam keadaan seperti ini malah justru untuk industri telur asin. Nah, itu belajar. Sekarang ya lumayan lah. Berarti Pak Wahyu buat sendiri juga telur Iya, asin gitu. betul, Wah, bikin gitu. berarti dua ya ini. Berarti Pak Wahyu ini keuntungannya dua. Dari telur mentah dijual, Iya. juga di proses pengasinan. Lah, pertanyaan ini yang menarik ini. Ini kita Pak Wahyu ini orangnya kan banyak eksperimen. Telur asinnya itu cara buatnya gimana Pak Wahyu? Oke. Biar lebih renyah. Kalau Monggo, Pak. Oke, ya. iya, friend. Pak Marjoko mau Ini pergi dulu. juragan yang satu. Ya. Ini, Ya. ini mau pulang ngurusi bebek. Ya, oke. Ini moga bebeknya bertelur banyak, Pak. Ya. Nah, gini, jadi tadi ben mangsir itu loh, Pak. Oh. Kayak gimana itu? Kalau telur bebek tidak renyah ya pasti masir. Masir itu ya. Pertama teliti dulu bikinnya itu selain cerdas kita tuh harus mempunyai hati. Waduh. Iya, punya hati. Ilmu dan hati. Iya, mempunyai hati nanti akan berpengaruh kepada bebek aja. Kalau kita umpamanya kondisi sedang marah-marah, jangan memberi makan bebek sedang marah-marah. Itu Nanti pengaruh loh, Pak. pengaruh untuk tidak bertelur. Waduh. Ini Ya, betul. perasaan apa sebuah eksperimen, Pak? Tenanan itu sungguh. Ilmu ya. Penjenengan kalau ke kandang bebek dengan gembira hati, bebeknya itu akan berbeda. Loh, Tapi pemirsa. silahkan kalau resah ke sana pasti Bebek juga. bebek kayak ada Stres. Nah, stres, betul, stres. Berarti Ya. aurane kita itu Betul. sampai ke bebek ya. Iya. Jadi ini wanti-wanti. Iya. Jadi kalau panjenengan semua ini ngingu bebek, pastikan hatinya selalu riang pada saat datang Iya. ke kandang. Biar Iya. bebeknya juga riang dan bertelur banyak. Ini ternyata pengaruh loh. Ini eksperimen dari Pak Ahli loh ini. Iya betul. Ya. Jadi wong kita itu apalagi kita dengan sesama teman ya wong kita itu kalau riang rezeki ini ya terbuka. Nah, Wes Eli rupane jenggeruk. Nesungan, mutungan. Ya sange. Itu. wes saiki lanjut ke yang proses ya, telurnya. proses telur. Proses telur. Yang pertama, telur harus dalam kondisi bersih. Cuci bersih, Dicuci. pakai sabun. Nah, pakai nyucinya itu dulu pertama kali saya pakai amplas. Amplas yang halus itu. Hmm. Itu nanti pengasinannya itu akan gampang lebih masuk. Masuk Jadi, ya? Tidak hanya dicuci aja. Tapi sebelum diamplas dicuci dulu. Ya dicuci sambil kita gosoknya pakai Pak, amplas yang paling halus itu. Oh, ya 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 ya. Itu kondisi telur harus bersih. Bersih dan Iya. diamplas dengan level terendah amplasnya. Oh, yang paling halus. Iya, terus Itu setelah itu siapkan batu bata merah. bentar, batu bata atau abu? Batu bata merah. Saudaraku begini, ada beberapa macam tipe untuk bikin telur. Ini yang saya ceritakan adalah yang secara maksimal. Ya, ada yang bikin telur cukup direndam pakai air garam. Ya bisa nanti asin, tapi ya asinnya ya Nggak sampai meresap ke dalam. tidak sampai ke dalam dan untuk dijual juga
bawah standar. Kurang ya. Kurang. Rasa atau apanya yang kurang? Rasanya ya seperti kayak telur godok biasa. Terus yang kedua adalah bertahannya juga akan tidak lama. Oh ya, ini Tidak lama. jadi yang dengan metode pengasinan air itu Iya. tidak bertahan lama dan hasilnya kurang maksimal. Iya. Oke, yang kedua. Sebelum yang kedua, ini tak teruskan sebelum saya lupa. Nanti kalau bikin telur, kan kadang-kadang nunggu penjual datang. Banyak yang punya ide dimasukkan di almari es, Kulkas. di kulkas. Nanti kalau ada penjual datang baru kita rebus. Jangan. Itu posisi di mentah. Itu sudah diasinkan. Oh, sudah diasinkan. Bukan diasinkan kan orang nunggu. Heeh. Kok enggak ada penjual-penjual datang, lebih baik tak simpen di almari es. Itu juga tidak bagus. Malah nggak boleh. Tidak boleh, karena nanti kadar airnya tetap malah bertambah. Jadi nanti ya juga cepat busuk. Oh iya. Seperti itu. Jadi gini, telur asin itu jangan disimpan di kulkas, itu menurunkan kualitas, malah bisa cepat busuk karena tambahnya kadar air, betul Pak? Betul. Nah, oke, lanjut Pak. Setelah dibersihkan, siapkan garam dan batu bata. Jadi batu bata ditumbuk sampai halus. Halus, betul-betul halus ya. Halus kemudian apa itu? Kalau Diirik gitu ya. Diirik. Nah, Disaring lah ya. dihalus, campuri pakai itu, baru kemudian telur dimasukkan. Itu ditunggu ya antara 10 sampai 15 hari, ada yang 15 hari. Maksimal yang paling bagus berapa? Maksimal itu karena itu Relatif ya. ya minimal pokoknya ya 8 hari. Minimal 8 hari itu Iya. jadi. Ya udah. Ya 1 minggu lebih Sudah dikit jadi. lah. Karena nanti teknik untuk merebus juga akan ada lagi. Tidak boleh digodok itu, minimal didang. Setelah didang itu kayak dikukus itu. Ya. Setelah itu baru kemudian ada proses. Kalau saya juga sistem saya bakar. Jadi Telurnya dibakar. iya, nanti rasanya enak sekali. Just kandes. Tapi yang umumnya nggak perlu dibakar ya, umumnya. Tergantung. Kalau orang yang minimalis itu hanya yang Asal penting asin. asin. Saya laku, saya dapat untung, saya dapat duit seminimal mungkin. Berjuang sekecil-kecilnya dapat untung sebesarnya, berhenti pada didang. Kalau saya enggak, kalau saya oven atau yang sistem saya bakar. Oh, berarti gini pemirsa, itu juga dihindari digodok di dalam air, tapi memang harus dikukus. Nah, Sistemnya dikukus itu. Wah, sekali produksi berapa Pak Bayu? Oh, saya enggak banyak. Yang untuk teman-teman lingkungan sama yang penting para tengkulak yang mau ikut bisnis saya itu tidak kafiran. Oh iya, sip, mantap. Tidak kafiran, itu sebabnya ya kita tidak hanya berbagi rezeki, saya juga dapat rezeki. Iya. Saling menguntungkan. Simbiosis mutualisme. Ya. Jadi intinya teknik pengasinannya seperti itu dan hasilnya lebih optimal lah. Nanti kita akan sambung di kesempatan yang lain ya Pak. Yang penting yang ini ya, kebanyakan orang kan pakai abu. Kalau bisa jangan pakai abu. Tidak boleh pakai abu. Ya. Tapi ada sebagian yang pakai. Cuman disarankan tidak pakai abu. Karena warnanya telur itu akan kusem. Ya. Kenapa nggak pakai abu itu pertanyaannya. Ini nanti disimak di video berikutnya ya. Ini jadi simpenan dulu. Jadi terima kasih Pak Wahyu. Oke. Hari ini kita dapat ilmu tentang perbebean, perteluran dan pengasinan telur yang super. Pertanyaannya gini, kapan saya mencobanya? Kan gitu. Saya juga belum nyoba. Boleh dicoba. Ya. Iya. Besok saya mungkin bisa dibawakan barang 5 Pak Wahyu. Sampel. Sebagai ini sampel tapi bayar. Nah gitu dulu. Terima kasih Pak Wahyu atas waktunya. Tos dulu friend. Sebelum saya tutup. Ada pesan. Semoga dalam seperti ini kita jangan sampai hanya meratap dalam situasi terhimpit tetapi tidak pernah terjepit. Wih, mantap ini. Quote hari ini, dalam situasi terhimpit tapi jangan pernah merasa terjepit. Iya. Harus selalu berkreasi. Ya. Luar biasa Pak Wahyu ini. Keplus dulu untuk Pak Wahyu.
selamat berpuasa bagi yang menjalankannya. Wih, Semoga mantap. menjadi tanda berkat bagi orang-orang yang dicintai. Terima kasih Pak Wahyu. Amin. Sehat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, juga komen di channel Tonang Juniarta channel ya. Terima kasih atas dukungannya. Jika video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe. Silahkan di share. Terima kasih. Assalamualaikum.